Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Gempar, Garuda mengamuk di laga perdana. Timnas Indonesia menghajar Kamboja dengan skor telak 5-1 dan langsung mengirim sinyal ancaman ke seluruh Asia Tenggara. 3 gol dicetak pemain naturalisasi baru, Mitchell Baker, yang langsung mencuri perhatian sejak debutnya. Namun yang membuat Vietnam dan Singapura benar-benar mulai was-was bukan hanya skor besar itu, melainkan muncul dugaan bahwa John Hartman belum memperlihatkan seluruh kekuatan Timnas Indonesia. Benarkah strategi yang digunakan saat melawan Kamboja hanyalah pembuka? Benarkah Garuda masih menyimpan senjata rahasia khusus untuk menghadapi Vietnam dan Singapura? Jika iya, maka pertandingan berikutnya bisa menjadi mimpi buruk bagi para rival. Simak terus video ini, karena ada analisis yang mulai membuat pendukung lawan tidak bisa tidur nyenyak. Sekarang saya ingin mendengar suara pendukung Garuda. Menurut kalian, apakah kemenangan 5-1 ini baru permulaan? Apakah John Hartman memang sengaja belum membuka seluruh strategi demi mengejutkan Vietnam dan Singapura? Dan jika Mitchell Baker kembali tampil tajam, mampukah ada tim di ASEAN yang menghentikan Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap perkembangan Timnas Indonesia akan kami bahas secara lengkap, tajam, dan paling cepat. Satu hal yang pasti, jika Garuda terus bermain seperti ini, bukan tidak mungkin Asia Tenggara akan memasuki era baru. Saatnya Indonesia tidak lagi mengejar para rival, tetapi membuat para rival yang mulai mengejar Indonesia. 3 poin pertama akhirnya berhasil diamankan Timnas Indonesia. Hasil ini tentu menjadi modal yang sangat penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Namun, di balik kemenangan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada satu hal yang jauh lebih menarik. Bukan sekadar skor akhir, melainkan cara John Hartman meracik strategi yang membuat banyak pengamat mulai bertanya-tanya. Sepanjang pertandingan, Indonesia memang tampil disiplin, agresif, dan efektif. Namun jika diperhatikan lebih dalam, pola permainan Garuda justru terlihat cukup sederhana. Beberapa skema yang biasa menjadi kekuatan utama Indonesia tidak terlalu sering diperlihatkan. Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi di kalangan supporter bahwa John Hartman kemungkinan belum membuka seluruh kartu strateginya sejak laga pertama. Jika asumsi itu benar, maka langkah tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri. Dalam turnamen singkat, pelatih seringkali memilih menyimpan beberapa variasi taktik agar tidak mudah dibaca lawan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Strategi seperti ini bukan hal baru di sepak bola internasional. Banyak pelatih memilih tampil efektif untuk meraih kemenangan, tanpa harus memperlihatkan seluruh pola permainan yang telah dipersiapkan. Kemenangan Indonesia tentu langsung menjadi perhatian negara-negara pesaing, termasuk Vietnam yang diperkirakan ikut memantau jalannya pertandingan. Tim pelatih lawan pasti mulai mengumpulkan rekaman pertandingan untuk menganalisis kekuatan Garuda. Namun jika yang mereka pelajari hanyalah sebagian kecil dari strategi yang sebenarnya, maka seluruh analisis itu bisa saja tidak memberikan gambaran utuh mengenai kekuatan Timnas Indonesia. Disinilah letak permainan taktik seorang pelatih. Lawan mungkin merasa sudah memahami cara bermain Indonesia. Mereka mulai menyusun strategi untuk mengantisipasi pressing, transisi cepat, atau pola serangan yang terlihat di pertandingan pertama. Tetapi bagaimana jika pada laga berikutnya John Hartman justru menghadirkan pendekatan yang berbeda? Tentu seluruh persiapan lawan harus dimulai lagi dari awal. Hal inilah yang membuat banyak pendukung Garuda semakin optimistis. Mereka melihat kemenangan pertama bukan hanya menghasilkan 3 poin, tetapi juga membuka ruang bagi Indonesia untuk terus berkembang sepanjang turnamen. Setiap pertandingan bisa menghadirkan kejutan baru, baik dari susunan pemain maupun pendekatan taktik yang digunakan. Meski begitu, semua itu masih berada dalam ranah analisis dan prediksi. Belum ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa Indonesia sengaja menyimpan strategi tertentu. Yang jelas, kemenangan perdana telah memberikan modal kepercayaan diri yang sangat besar bagi seluruh pemain dan staf pelatih. Kini tantangan sesungguhnya justru dimulai. Semua mata akan tertuju pada pertandingan berikutnya. Apakah John Hartman benar-benar akan mengeluarkan strategi yang berbeda? Apakah para rival sudah mampu membaca permainan Garuda? Atau justru Indonesia kembali menghadirkan kejutan yang membuat seluruh perhitungan lawan berubah total? Satu hal yang pasti, 3 poin pertama telah berhasil diamankan. Dan jika memang masih ada strategi yang belum diperlihatkan, maka perjalanan Timnas Indonesia di turnamen ini bisa menjadi semakin menarik untuk disaksikan. Sorotan berikutnya tentu mengarah kepada sosok yang paling mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut. Mitchell Baker menjadi buah bibir setelah tampil luar biasa dan berhasil mencetak 3 gol untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Penampilan impresifnya langsung membakar semangat pendukung Garuda sekaligus memunculkan banyak perbincangan di kalangan rival-rival Indonesia. Di media sosial, para supporter mulai menjulukinya sebagai monster baru di lini depan Garuda. Bukan hanya karena ketajamannya di depan gawang,
tetapi juga karena pergerakannya yang sulit dihentikan. Becker terus berpindah posisi, membuka ruang, menekan pertahanan lawan, dan hampir selalu menjadi ancaman setiap kali menyentuh bola. Tak heran jika kemenangan ini langsung menjadi bahan pembahasan di negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Singapura. Tim-tim yang berpotensi bertemu Indonesia tentu akan mulai mempelajari permainan Garuda dengan lebih serius. Kehadiran penyerang baru yang tampil begitu tajam membuat mereka harus menyusun ulang strategi bertahan agar tidak mengalami nasib yang sama. Namun, disinilah yang membuat situasinya semakin menarik. Kalau para rival hanya fokus menghentikan Mitchell Becker, mereka bisa saja lupa bahwa kekuatan timnas Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu pemain. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang membangun permainan kolektif. Ketika satu pemain dijaga ketat, pemain lain akan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menciptakan peluang. Artinya, perhatian berlebihan terhadap Becker justru bisa menjadi keuntungan bagi Garuda. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai menilai Indonesia memiliki dimensi permainan yang berbeda. Bukan lagi mengandalkan aksi individu semata, tetapi memanfaatkan pergerakan seluruh pemain untuk membongkar pertahanan lawan. Kalau performa seperti ini terus berlanjut, para rival tentu tidak hanya harus mencari cara menghentikan Mitchell Becker. Mereka juga harus memikirkan bagaimana mengatasi tekanan tinggi, transisi cepat, serta variasi serangan yang mulai dibangun oleh John Hartman. Dan kalau benar masih ada strategi lain yang belum diperlihatkan pada laga perdana, maka kemenangan ini mungkin hanyalah permulaan. Bisa jadi 3 poin pertama bukan sekadar hasil positif, melainkan sebuah peringatan bagi seluruh rival bahwa Garuda datang ke turnamen ini dengan ambisi besar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sanggup menghentikan timnas Indonesia jika permainan mereka terus berkembang di setiap pertandingan? Namun yang paling menarik justru muncul setelah pertandingan berakhir. Di kalangan supporter mulai berkembang satu pembahasan yang membuat rasa penasaran semakin besar. Benarkah John Hartman belum mengeluarkan seluruh strategi yang telah ia siapkan? Banyak yang menilai permainan timnas Indonesia pada laga perdana masih terlihat cukup sederhana. Garuda memang tampil efektif, disiplin, dan berhasil mengamankan 3 poin. Tetapi jika dibandingkan dengan waktu persiapan yang cukup panjang, sebagian pengamat berpendapat masih banyak variasi permainan yang belum diperlihatkan di atas lapangan. Muncul anggapan bahwa pertandingan pertama ini lebih difokuskan untuk meraih kemenangan dengan risiko seminimal mungkin, bukan untuk membuka seluruh kartu taktik di hadapan lawan. Jika benar demikian, maka pertandingan berikutnya bisa menghadirkan wajah timnas Indonesia yang benar-benar berbeda. Bayangkan saja jika apa yang ditampilkan saat ini baru sebagian kecil dari rencana permainan yang dipersiapkan John Hartman. Para rival sudah sibuk menganalisis pressing tinggi, pola serangan cepat, hingga pergerakan Mitchell Becker. Mereka mulai menyusun strategi untuk mengantisipasi apa yang mereka lihat pada laga pembuka. Tetapi bagaimana jika pertandingan itu hanyalah umpan? Bagaimana jika pada laga berikutnya Indonesia hadir dengan formasi berbeda, pola serangan berbeda, bahkan pendekatan yang sama sekali tidak diperkirakan lawan? Kalau itu terjadi, seluruh analisis yang telah disusun para rival bisa berubah menjadi tidak relevan. Inilah yang membuat banyak pendukung Garuda semakin optimistis. Seorang pelatih berpengalaman biasanya tidak ingin seluruh kekuatan timnya terbaca sejak pertandingan pertama. Dalam turnamen, menjaga unsur kejutan seringkali menjadi bagian penting dari strategi agar lawan kesulitan menebak pendekatan yang akan digunakan di laga-laga berikutnya. Tentu saja, semua ini masih berupa analisis dan dugaan dari para pengamat maupun supporter. Tidak ada pernyataan resmi dari John Hartman yang menyebut bahwa Indonesia baru menampilkan 30% dari strateginya. Namun satu hal yang pasti, kemenangan perdana telah memberikan modal yang sangat berharga, sementara para rival kini harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa Garuda masih memiliki variasi permainan yang belum mereka lihat. Dan jika memang masih ada senjata taktik yang belum dikeluarkan, maka pertandingan selanjutnya bisa menjadi momen ketika timnas Indonesia menunjukkan level permainan yang sesungguhnya. 3 poin pertama mungkin baru awal cerita. Tetapi bagi para rival, pertanyaan besarnya kini adalah, sudahkah mereka benar-benar mengenal kekuatan Garuda, atau mereka baru melihat permukaannya saja? Kini perhatian publik mulai tertuju pada 2 pertandingan berikutnya. Vietnam dan Singapura diperkirakan akan menjadi lawan yang paling serius mengamati perkembangan permainan timnas Indonesia. Setelah kemenangan di laga perdana, banyak pihak meyakini kedua tim akan mempersiapkan strategi khusus untuk meredam permainan Garuda. Di kalangan supporter pun mulai muncul berbagai spekulasi. Ada yang menduga John Hartman akan menyiapkan pendekatan taktik yang berbeda saat menghadapi Vietnam dan Singapura. Jika benar, maka pertandingan berikutnya bisa menghadirkan wajah baru timnas Indonesia yang belum terlihat pada laga pembuka. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai strategi yang akan digunakan. Alasannya cukup masuk akal. Vietnam dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi permainan rapi dan penguasaan bola yang baik. Sementara Singapura sering mengandalkan disiplin bertahan serta serangan balik cepat. Menghadapi karakter lawan yang berbeda, bukan hal yang aneh jika pelatih menyesuaikan pendekatan taktik agar tim lebih efektif. Banyak pendukung Garuda berharap John Hartman memiliki kejutan yang belum diperlihatkan. Mungkin perubahan formasi, variasi pressing yang lebih agresif, atau pola serangan yang lebih berani. Semua itu tentu bertujuan agar lawan tidak mudah membaca permainan Indonesia. Kalau skenario itu benar-benar terjadi, maka Vietnam dan Singapura tidak hanya harus menghadapi pemain-pemain Indonesia yang sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi.
Mereka juga harus menghadapi kemungkinan perubahan strategi yang belum pernah mereka analisis sebelumnya. Dan disinilah ujian sesungguhnya akan dimulai. Karena meraih 3 poin pertama memang penting. Tetapi mempertahankan performa dan terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya jauh lebih sulit. Itulah tantangan yang kini berada di pundak John Hartman dan seluruh pemain Garuda. Apakah Indonesia kembali mampu menunjukkan permainan yang lebih tajam? Apakah kejutan taktik benar-benar akan muncul saat menghadapi Vietnam dan Singapura? Jawabannya baru akan terlihat ketika peluit kick-off dibunyikan. Namun satu hal yang pasti, setelah kemenangan perdana itu, para rival kini tidak bisa lagi memandang timnas Indonesia dengan sebelah mata. Garuda telah mengirimkan sinyal bahwa mereka siap memberikan perlawanan di setiap pertandingan. Kemenangan telak timnas Indonesia atas Kamboja dengan skor 5-1 langsung menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara. Performa Garuda yang tampil dominan memicu banyak pembahasan di kalangan pecinta sepak bola regional, termasuk di Vietnam yang diperkirakan ikut mencermati calon lawan mereka di turnamen ini. Sorotan terbesar tentu mengarah kepada Mitchell Baker, pemain baru timnas Indonesia yang tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam laga tersebut. Debut yang begitu impresif membuat namanya langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan suporter. Ketajamannya di depan gawang serta pergerakan tanpa bola yang efektif membuat lini pertahanan Kamboja kesulitan sepanjang pertandingan. Tak heran jika banyak pengamat mulai menilai Indonesia kini memiliki opsi baru di lini serang. Kehadiran Baker dinilai menambah variasi permainan Garuda dan memberikan lebih banyak pilihan bagi John Hartman dalam menyusun strategi menghadapi lawan-lawan berikutnya. Bagi Vietnam, hasil ini tentu menjadi sinyal bahwa Indonesia sedang berada dalam tren positif. Tim pelatih mereka kemungkinan akan mempelajari pertandingan tersebut untuk memahami pola permainan Garuda, terutama bagaimana Indonesia memanfaatkan transisi cepat dan efektivitas penyelesaian akhir. Namun pekerjaan Vietnam tidak akan mudah. Sebab yang mereka lihat saat melawan Kamboja belum tentu menjadi gambaran penuh kekuatan timnas Indonesia. Dalam turnamen, pelatih sering menyesuaikan strategi berdasarkan karakter lawan. Karena itu, pertandingan melawan Vietnam berpotensi menghadirkan pendekatan yang berbeda dari yang ditampilkan pada laga pembuka. Yang membuat pendukung Garuda semakin optimistis adalah fakta bahwa kemenangan 5-1 tersebut tidak hanya menunjukkan ketajaman lini depan, tetapi juga memperlihatkan kerjasama tim yang semakin padu. Para pemain terlihat saling memahami pergerakan satu sama lain, sementara organisasi permainan mulai terbentuk dengan baik. Kini tekanan justru berpindah ke kubu para rival. Mereka harus mencari cara menghentikan Mitchell Baker, sekaligus mengantisipasi ancaman dari pemain-pemain Indonesia lainnya. Jika terlalu fokus menjaga satu pemain, ruang bagi pemain lain bisa terbuka. Tetapi jika membagi perhatian, lini pertahanan mereka juga bisa kehilangan keseimbangan. Inilah yang membuat pertandingan-pertandingan berikutnya semakin dinanti. Apakah Mitchell Baker kembali mampu mempertahankan ketajamannya? Mampukah Vietnam menemukan cara untuk meredam serangan Garuda? Atau justru timnas Indonesia kembali menunjukkan perkembangan yang membuat para pesaing semakin berhati-hati?